Nah, ini transistor ini ya, yang pertama itu dia terdiri dari layer-layer semikonduktor. Jadi kalau dioda itu terdiri dari hanya 2 layer semikonduktor. Kalau transistor ini itu terdiri dari 3 ya. Kemudian dia digunakan sebagai pengatur arus. Kemudian dia juga sebagai saklar atau gerbang. Nah, aplikasi transistor ini ya, dia sebagai switching, saklar, penguat, osilator, sama sensor. Switching itu artinya dia sebagai pemutus atau pelewat arus ya. Artinya apa? Artinya dia bisa sebagai pemutus dengan menggunakan input yang dari basis ya. Basis kalau ada isinya maka dia akan terswitch atau on. Jika tidak ada isinya atau basisnya itu bernilai 0, maka dia akan terbuka. Nah, seperti kalau penguat ini bentuknya ini seperti ini ya. Yang saya bunderi ini ya, yang ya lihat di mouse saya ini. Penguat ini seperti ini. Jadi kalau ada sinyal generator, di sini ada sinyal, maka di sini akan outputnya akan lebih besar. Nah, penguatnya adalah dibuat seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya osilator. Osilator ini adalah sebuah pembangkit sinyal ya. Pembangkit sinyal apa? Pembangkit sinyal sinus, sinyal kotak atau sinyal segitiga ya. Fungsinya untuk apa osilator? Fungsinya untuk pemancar ya, atau untuk menggetarkan suatu benda atau menggetarkan suatu LED ya. Jadi dia akan berkedip-kedip. Kalau frekuensinya bisa kita lihat 50 Hz atau 1 Hz. 1 Hz, 2 Hz bisa kita lihat. Kalau sudah sampai 50 Hz sudah tidak bisa dilihat oleh mata lagi. Jadi osilator gunanya untuk menghasilkan sinyal sinus ya. Sinus, segitiga atau kotak. Sensor digunakan untuk melihat keadaan di situ. Sensor biasanya kalau transistor ini sensornya adalah sensor fototransistor. Ya, seperti fotodioda kemarin, aplikasinya banyak ke cahaya, ya, sensor cahaya. Transistor berdasarkan tipenya, jenis transistor berdasarkan tipenya itu ada 2. Yang pertama adalah BJT. Ini BJT ya. Bisa dicatat ya Mbak, Mas. BJT itu ada apa? BJT itu bipolar junction transistor. Ini transistor yang biasa kita gunakan untuk aplikasi ya, BJT transistor. Yang kedua ya, itu adalah Field effect transistor ya. Bedanya apa? Bedanya kalau BJT itu adalah inputnya berupa arus, sedangkan FET itu inputnya berupa tegangan. Bedanya di situ. Ya, saya ulangi lagi, BJT inputnya itu berupa arus. Jadi yang dikontrol apa? Arusnya. Inputnya apa? Arus. Ya. Jadi arus mengontrol arus. Kalau FET ini adalah tegangan mengontrol arus. Jadi yang dikontrol apa? Jadi yang dikontrol arusnya. Kemudian yang yang mengontrol adalah tegangan. Ya. Nah, berdasarkan jenis kemasan. Jadi ada kemasan yang berbentuk apa ini? IC ya, DIP, DIP ini. Kemudian ada yang SMD ya, yang di bawahnya ini ada SMD. Kemudian ada yang through hole ya, jadi yang dibor ini bentuknya seperti ini ya. Nah, berdasarkan polaritasnya untuk transistor ini yang kita bahas di sini transistor BJT ya. Ya, untuk transistor FET itu pertemuan nantinya setelah pertemuan ini atau pertemuan 2 kali ke depannya itu FET. Ya, yang kita bahas di sini transistor dulu. Berdasarkan polaritasnya ini
dibagi dua, yaitu PNP sama NPN. Di sini harus kita lihat ya. Perlu kita ketahui di sini ada emitor, kemudian di sini juga ada emitor. PNP dan NPN ya. Emitor ini arahnya mesti ada arahnya ya, emitor ini. Ini juga di NPN juga ada arahnya. Jadi yang pertama arahnya masuk untuk PNP, yang kedua arahnya keluar ya. Artinya apa? Artinya ini tanda masuk tambah keluar ini artinya keluar masuknya arus. Jadi kalau emitor ini masuk ya, yang PNP ini masuk, maka basis sama kolektor ini sifatnya adalah kebalikannya, yaitu keluar. Nah, kalau di sini emitor di sini keluar ya, tandanya keluar sini, maka yang masuk adalah kolektor sama basis. Ya. Jadi melihatnya seperti itu. Kalau emitor di sini yang PNP di sini masuk ya, masuk ini, maka yang keluar nanti basis sama kolektor. Ini juga sama. Kalau di sini keluar ya, maka yang harus ada yaitu arus basis dulu ya, masuk, baru arus kolektor bisa masuk. Ya. Sehingga nanti arusnya keluar ke emitor ya, seperti itu. Nah, ini bentuk penampangnya. Yang pertama ini adalah PNP ya. Susunannya adalah N-nya di sini, P di sini, dan N di sini ya. Ya. Jadi P-nya di tengah. Nah, kalau yang PNP, N-nya yang di tengah. P, N sama P. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada P, di sini ada N, di sini ada P. Jadinya PNP. Oke. Kursor saya kelihatan enggak ini, Mas? Mas sama Mbak. Yang saya gerak-gerakan ini kelihatan kursornya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemudian transistor ini berdasarkan kapasitas dayanya. Ya. Jadi ada jenis-jenis kapasitor, jenis transistor ini, ya ada yang kecil, ada yang besar, ya, ada yang sedang gini. Ini tergantung dari apa? Sebenarnya tergantung dari dayanya. Daya itu tentu tegangan kali arus ya. Semakin besar, arusnya juga semakin besar ya. Kalau arusnya semakin besar, otomatis dayanya besar. Ya. Kalau yang kecil ini satuannya biasanya miliampere 100 ya, 200, 500 gitu. Yang ini sudah mulai masuk ke ampere ya, ke satuan 1 ampere, 2 ampere. Ini sudah ke 5 ampere dan seterusnya sampai yang besar. Ya. Yang ini yang kecil, harusnya kecil. Itu. Nah, kemudian transistor juga dibagi menurut frekuensi kerja. Jadi kalau transistor yang BC550 itu frekuensinya di bawah 1 mega. Nah, kalau yang seperti ini biasanya digunakan untuk frekuensi yang lebih dari 10 mega atau 100 mega. Untuk apa? Untuk pemancar tadi, untuk penguat, pemancar ya, penguat dayanya sinus dan lain-lain, digunakan untuk penguat sinyal ya. Ya, kalau transistor ini bisa digunakan untuk frekuensi lebih dari 10 mega. Kalau transistor yang murah itu 10 mega sudah nggak bisa. Artinya apa? Artinya sinusnya nggak keluar gitu. Kalau digerakkan frekuensi tinggi, sinusnya pasti tidak akan keluar. Namun kalau dengan transistor yang frekuensi tinggi, tentu sinusnya keluar. Input sinus yang 10 mega ya dikuatkan ya, keluar 10 mega dengan amplitudo yang lebih tinggi. Nah, kalau yang murah tidak bisa keluar dia. Jadi kalau ada input 10 mega, keluarnya apa? Keluarnya berupa sinyal 0 atau frekuensinya kacau. Operasi transistor ini seperti ini. Jadi yang membuat transistor itu bekerja itu adalah basis, ya. Maksudnya kalau sudah dicatu, dibikin rupa, yang bisa memberikan dia ini posisinya on off, ya, itu di basisnya. Basis itu menentukan inputnya. Basis itu menentukan arus dari kolektor ke emitor atau sebaliknya. Ya. Ini contoh ini adalah untuk transistor NPN ya.
Jadi kalau NPN itu arus basisnya adalah masuk, ya. Keluarnya kemana? Keluarnya ke emitor, ya. Yang seperti kita lihat tadi di sini, ya, di sini ya. Di sini ada emitor. Nah, yang contohnya tadi itu adalah di NPN ini. Ya, kalau basisnya ada arusnya, maka nanti arus mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, kebalikannya dengan PNP ini. PNP ini artinya apa? Ini basisnya itu yang keluar. Jadi kalau di sini ada basis atau arus basis yang keluar, maka dia bekerja dari emitor ke kolektor. Nah, seperti itu. Ini bias DC. Oke, ini istilah-istilahnya, Mas. Nah, nanti dicatat, ini saya upload di YouTube ya. Nanti tolong istilah tegangan dan arus ini dicatat lagi ya pada saat offline nanti ya. Nanti kalian catat. Nah, apa itu IC? Ya, penting ini soalnya. IC itu apa? IC itu arus kolektor ya. Nih. Kalau di offline biasanya saya suruh nyatet IC ini adalah yang masuk ke sini, ini adalah arus kolektor. Kemudian IB-nya arus basis, kemudian IE itu adalah arus kolektor. Ya. VC ini apa? VC ini adalah tegangan kolektor. Jadi kalau VC ini itu tegangan antara kolektor dengan apa? Dengan ground ya. Kalau ada ground di situ, kalau kita ukur pakai avometer berarti tegangan ground dengan tegangan kolektor dengan ground. Kalau VB itu adalah tegangan basis dengan ground, dan VE begitu pula sebaliknya. Nah, VCC kita lihat di sini ada VCC. VCC ini biasanya untuk sumber ya. Untuk sumber apa? Sumber tegangan di kolektor. Ini biasanya tulisannya VCC. Kemudian loncat lagi ke VE. VE ini adalah apa? Tegangan di emitor, biasanya diberi ground ya, atau ada juga yang memberikan minus 10, minus 12 gitu. Ya, kalau VCC itu tegangannya positif, kalau VE biasanya negatif atau ground. Ya. Kemudian VCE itu adalah tegangan antara C sama E. Ya. Tegangan kolektor sama emitor. Nah, mengukurnya gimana? Ya di terminal kolektor sama terminal emitor. Ya, itu adalah VCE. Nah, kemudian VBE apa? VBE itu adalah basis sama emitor. Ya. Itu yang harus dipahami, dihafalkan ya nanti. Ini kalau kita lihat di sini IC itu ya, perbandingannya IC itu adalah sama dengan beta IB. Beta itu apa? Beta itu adalah penguatan si transistor. Jadi transistor ini punya penguatan namanya punya penguatan yaitu beta atau biasa disebut HFE, beta atau HFE. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk menguatkan ya, arus misalkan 10 mA yang masuk ke transistor dikuatkan menjadi 1 ampere gitu ya. 9 ampere jadi 9 mA jadi 0,9 ya, dengan beta tadi 100 misalkan seperti itu. Jadi adalah kalau di sini ada satuan mili, nanti di sini bisa jadi ampere. Ya. Beta itu untuk apa? Untuk menguatkan arus dari IB ke IC. Itu. Fungsinya di situ. Nah, IE itu biasanya sama dengan IC, mendekati IC. Karena apa? Karena beta plus I kali IB ya. Jadi intinya apa? Intinya ada arus IB ya, kemudian kalau ada arus IB ada arus IC. IC besarnya gimana? Besarnya beta kali IB ya. Ini beta dikalikan IB. Sedangkan IE itu sama dengan IC, hampir mendekati IC. Jadi IE itu sama dengan IC ya. Nah, di sini arah arusnya ya. Yang seperti saya bilang tadi, IE kalau kita lihat simbolnya ini kan keluar nih ya. Ini adalah keluar. Jadi arah arusnya masih masuk semua. Yang IE-nya, yang arus IE-nya keluar. Sedangkan yang PNP arah arusnya ini masuk ya, masuk. Sedangkan yang lain harus keluar. Ya. Untuk mengaktifkan ini perlu IB ya.
Ada IB dulu, baru nanti mengalir IC sama IE. Mengalir IC ke IE ya. Seperti yang kali tadi ya. Ini kalau ini kebalikannya ya, kebalikannya yang ini. Kalau IB-nya ini mengalir keluar ya, IB-nya mengalir keluar, maka IE ini akan bergerak, IE ke IC sama ke IB ya. Jadi dua arah. IE ini nanti ke IB sama ke IC. Nah, seperti itu. Karena apa? Kita lihat di sini IE itu sama dengan IC plus IB. Nah, karena IB itu kecil sekali, ya, kecil, maka dianggap IE itu sama dengan IC. Untuk mempermudah apa? Perhitungan sebenarnya. Nah, arus emitor ya, itu sama dengan IE sama dengan ya, IE sama dengan IC ya. Nah, ini ada dua, beta sama alfa ya. Kalau alfa itu perbandingan IC dengan IE. Sedangkan beta itu adalah perbandingan IC terhadap IB. Ya. Ya, jadi ada dua IC ya. IC sama alfa sama beta. Ya, alfa sama beta. Alfa itu apa? Nanti kalau ada ujian, alfa itu apa? Alfa itu perbandingan sama IC per IE. Itu biasanya sama dengan, kalau ideal itu sama dengan 1. Untuk mempermudah perhitungan itu biasanya dianggap sama dengan 1. Artinya apa? Artinya sama IC sama IE. Nah, namun beta ini itu adalah penguatan ya. Penguatan arus dari sebuah transistor. Beta itu apa? Beta itu IC per IB. Ya, itu. Oke. Contoh perhitungan. Ya. Oke. Catat dulu ini. Nah, teman-teman ya, tolong digambar dulu yang ini. Ya. Ini latihan untuk menghitung. Ya. Kita lihat di sini. Dicatat ya. Ini ada VCC ya. Kemudian ini ada resistor di sini ya. Kemudian di sini ada transistornya, transistor NPN ya. Kemudian di basisnya ya, itu ada catu ya, atau tegangan ya, sebesar 2 volt. Kemudian ada resistansi sebesar 10 kilo ohm ya. Ini 2 volt ya. Kemudian ini adalah 10 volt ya. Kemudian ini 1 kilo, ini 100 kilo ya. Nah, ini hitung arus IB dan IC jika HFE sama dengan 300. HFE itu apa? HFE itu beta itu yang tadi. Beta itu apa? IC dibagi dengan IB ya. Oke. Oke. Pertama ya. Pertama ditulis ya. Pertama, loop pertama itu adalah yang ini. Ini enggak saya masukkan ke slide ya. Saya dikte. VBB, loop pertama ini yang ini, loop yang kedua ini yang ini ya. Ikuti arah kursor saya ini. Ya. Jadi yang pertama itu yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Oke. Saya diktikan VBB ya. Sigma V itu sama dengan 0 ya. Kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Jadi sigma atau sigma dari loop ini adalah sama dengan 0. Sedangkan ini juga sigma ini sama dengan 0. Artinya VBB itu sama dengan VB ya. VB ini ditambah dengan VBE. VBE ini apa? Bed. Ini adalah basis, kemudian ini adalah emitor. Jadi ini adalah VBE. Sehingga kalau ditulis pin ya. Loop pertama ya. Loop pertama itu adalah loop pertama ya.
tulis loop pertama itu adalah apa? VBB sama dengan ini sama dengan tegangan VRB ya, tegangan VRB, tegangan DRB ditambah dengan tegangan VBE. Tegangan VBE apa? Ini emitor basis ya. Itu loop pertama. Oke, dari loop pertama ini ya, kita masukkan variabelnya. VBB itu adalah 2 volt ya. Kemudian ini VRB itu adalah IB, karena di sini IB ya. Di sini namanya IB kali RB. BBE-nya berapa? BBR-nya itu 0,7 ya. BBE-nya itu 0,7. Oke. Di sini 2 volt ya. 2 volt sama dengan IB. Nah, RB-nya berapa? RB-nya itu adalah 100 kilo plus 0,7. Oke. Dari sini IB didapatkan. IB itu sama dengan 2 dikurangi 0,7 ya. Dibagi dengan 100 kilo. Nah, berapa IB? IB-nya pakai kalkulator. IB-nya berapa? IB-nya adalah, kita hitung, IB 2 kurang 10 1,3 ya, dibagi dengan 100 kilo. 100 eksponen minus 3 ya. Jadinya berapa? Jadinya adalah 13 ya. Ulangi lagi, 1,3 dibagi ya 1,3 dibagi dengan 100 eksponen 3, sorry bukan min 3 ya, 3 karena ini kilo ya. 1,3 ya dibagi dengan 100 eksponen 3 sama dengan, kalau kita jadikan mili berarti ini kan komanya di sini ya, ini kan ampere, kita jadikan mili berarti kita tarik 3 digit ke arah kanan, 1, 2, 3 ya. Ya. Kalau jadi mikroampere berarti tambahin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini adalah 13 mikroampere. Ya. Ya, saya ulangi lagi. Untuk jadi mili berarti kita tarik ini ke 3 ya. 1, 2, 3. Nanti jadinya 0,013 miliampere. Nah, ini kita bisa jadikan mikro. Kita jadikan mikro berarti kita tarik 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jadinya 300. Jadinya 13 mikroampere. Oke, sekarang ke loop 2. Loop 2 itu adalah ini. Loop 2 itu adalah 10 volt VCC sama dengan IC, yang di sini karena ada IC ya, IC dikali dengan RC tambah dengan VCE ya. VCE-nya apa? VCE-nya ini kolektor sama emitor ini, VCE ya. Oke. Oh, yang di sini hitung arus IB dan IC ya. Jika HFE 300. Oke, ini loop 2. Oke, kita tinggalkan dulu loop 2 ya. Kita hitung dulu di sini berapa IC. IC itu adalah sama dengan HFE dikali dengan IB ya. Oke. HFE-nya berapa? HFE-nya 300. HFE-nya itu adalah 300. IB-nya berapa? IB-nya 13.
mikroampere. Nah, ini ya, kalikan. Nah, ini kan yang tadi dikalikan dengan 300. Jadinya adalah 0,39 0,0039 ampere. Kita jadikan mili, berarti kita tarik komanya jadi 1 2 3. Jadi di sini adalah 3,9 mili ampere. Seperti itu. Oke. Jadilah IC-nya berapa? Nah, dari sini loop 2 tidak usah kita gunakan karena yang ditanyakan adalah cuma IC sama IB. Ya. Coba kita lihat di sini. Nah, kita menggunakan loop 2, loop 1, VBB ini yang ini, kali VRB kali tegangan plus tegangan VBE. Jadi loop 1 adalah 2 sama dengan IB kali RB plus 0,7. Dari perhitungan ini dapatkan IB sama dengan 13 mikroampere. Ya. Berapakah IC? IC itu adalah HFE dikalikan IB sama dengan 3,9 miliampere. Ya, itu jawabannya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian nanti sampean review lagi ya, nanti saya unggah di YouTube ya untuk tugasnya. Untuk apa? Latihannya ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Mas, Mbak? Ada pertanyaan sampai di sini? Soalnya kakak ada tidak belum ada. Oke. Belum ada. Oke. Nah, di sini ada cara ya, tadi ada untuk latihan IC sama IB. Nah, sekarang ada 3 cara untuk memberikan arus bias, yaitu rangkaian CE, common emitter, common collector, sama common basis. Nah, namun yang kita gunakan di sini itu hanya common emitter saja ya, untuk di elektronika 1 ini di common emitter. Nah, common emitter ini gambarnya seperti ini nih. Ini namanya common emitter. Ya, bisa yang atas ini ya, atau yang bawah ini ya, sama. Groundnya ini cuma yang bawah ini dipisah, yang atas ini jadi satu, yang bawah dipisah mas ya, dipisah ini. Yang atas ini satu ini tik 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 gitu ya, yang ini ke ini, yang ini ke sini gitu ya, jadi dipisah saja. Nah, ini yang karakteristik input ya. Untuk menjadikannya dia itu sebenarnya ini untuk percobaannya si karakteristik input ini adalah seperti sebuah dioda ya. Karakter input dari sebuah komponen transistor ya, atau untuk apa namanya common emitter yang tadi, itu karakternya adalah seperti dioda ya. Bentuknya adalah seperti apa? Ada yang masuk ya? Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah sebuah grafik dioda, di mana di sini adalah IB ya, sama VBE. VBE-nya yang ini ya. Kenapa kok seperti sebuah dioda? Iya, sama karena di sini ada, kalau kita lihat penampangnya, di sini ada N, yang kolektor ini N, kemudian di sini ada P, di sini ada N. Jadi persambungan dari P sama N ini ya, kalau di bias maju ini namanya ya, ini P ini N, bentuknya sama dengan dioda ya, 0,7 yang kemarin ini ya. Jadi 0,7 naik ke atas. Nah, cara biasnya gimana? Cara mencari grafik ini gimana? Ya, tegangan VBB ini dinaikkan mulai dari 0 ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai di sini tegangan VBB-nya 0,7 ya. Kalau 0,7 ya akan naik ya, 0,7, 0,8 harusnya naik ya, 0,9, 0,10, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai harusnya bisa naik gitu.
Jadi intinya apa? Intinya tegangan di VBE itu adalah tetap 0,7. Ya, makanya tadi saya hitung itu tegangan VBE itu tetap 0,7 ya, perhitungan yang tadi yang saya buat tadi. Nah, itu karakteristik inputnya. Sedangkan karakteristik outputnya itu sama, itu bentuknya kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi yang dites itu yang pertama, ada yang masuk lagi. Ya, yang pertama itu kita set dulu arus biasnya ini, arus basisnya berapa? 10 mikroampere ya, seperti ini. Nah, kemudian ini tegangan dinaikkan, tegangan di VCC ini dinaikkan ya. Nanti ditarik garis mulai dari 0 volt ya. Kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai di sini nilainya adalah VCC. Nilai VCC atau nilai yang tertinggi. Sehingga didapatlah grafik yang pertama IB sama dengan 10 mikroampere. Kalau pakai aplikasi ini admitnya harus diadmit manual. Kalau Zoom bisa otomatis ya. Kalau Zoom itu cuma 40 menit, yang kemarin sudah habis untuk versi premiumnya. Jadi kita gunakan Google Meet. Sebenarnya ada satu lagi, takut digunakan dosen yang lain, jadi saya gunakan ini aja, Google Meet ya. Oke, kemudian yang kedua, ini saya tarik lagi IB, di sini di set IB itu 20 mikroampere ya. 20 mikroampere, kemudian VCC mulai dinaikkan dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai seterusnya sampai ketemu VCC yang aslinya. Sehingga didapatlah grafik seperti ini. Set, kemudian naik. Naik, kemudian datar, naik, kemudian datar gitu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, nanti didapatkanlah sebuah grafik seperti ini. Sebenarnya ini grafik untuk percobaan ya. Didapatkan karakteristik outputnya seperti ini, 0, 10 mikroampere, 20. Kalau 0 itu seperti ini ya. Arus IC-nya tidak ada. Nah, nanti kalau ada IB 10 mikroampere ya, arusnya adalah sekian. Kalau ada 70 mikroampere, arus IC-nya itu sekian gitu ya. Kalau ada arus 60 mikroampere, itu arusnya itu arusnya itu sekian, arus IC-nya itu sekian gitu. Oke, yang paling utama kita harus lihat datasheet ya. Ini datasheetnya adalah tipe 2N3904 ya. 2N3904. Kita lihat di sini. Ini arus yang ya. Arus yang bisa lewat ke transistor ini adalah 200 mA. Ya. 200 mA. Jadi maksimal ya transistor ini bisa melewatkan arus hanya 200 mA saja. Ya. Lebih dari itu gimana? Rusak. Kemudian di sini adalah VCE, VCEO ya. Kemudian VCEO ini artinya tegangan maksimal dari kolektor ke emitor ya. Itu 40 volt. Jadi lebih dari itu rusak. VCB juga 50, 60. Nah, ini VEB. VEB ini adalah bias balik dari dioda BE tadi, VBE yang saya jelaskan di karakteristik input tadi. Nah, itu maksimalnya adalah 6 volt. Jika lebih dari itu rusak. Itu. Kemudian mode transistor. Ya. Mode transistor ini ada 3 mode. Yaitu aktif ya. Saturasi sama cut off. Aktif, saturasi sama cut off. Nah, ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di sini. Ya. Jadi kalau saturasi, maaf, kalau cut off itu di sini, ya. Artinya cut off itu transistor nggak kerja, atau kalau saklar itu bentuknya putus gitu. Ya.
putus dia. Ya, cut off itu artinya putus. Ya, transistor nggak kerja. Ya. Kalau saturasi itu transistor mengalami arus maksimum atau terhubung atau tertutup kalau saklar. Sedangkan kalau aktif itu dia berlaku seperti penguat. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah garis beban namanya. Karakteristik dari output yang tadi, ya. Ini karakteristik output. Kemudian ini garis bebannya. Nah, garis beban ini, transistor ini bekerja di daerah ini, ya, di daerah garis beban ini. Ya. Kalau dia cut off atau terputus, itu titiknya itu di sini. Ya, titik kerjanya itu di sini, gitu. Ya. Namun kalau dia itu saturasi, titik kerjanya di sini. Ya. Sedangkan kalau aktif dia antara ini. Ya, antara titik cut off sama saturasi. Ini artinya aktif itu dia itu ya nyambung iya, ya ada tegangannya iya, gitu. Maksudnya artinya dia bekerja di daerah ini antara saturasi sama cut off. Itu biasanya digunakan sebagai penguat, ya. Kalau cut off sama saturasi untuk arus untuk saklar biasanya. Karena apa? Karena dibutuhkan arus yang besar untuk saturasi atau arus yang nol untuk cut off, ya. Kalau kita ngedrive relay kan nggak mungkin setengah-setengah gitu, nggak mungkin, ya. Ya harusnya harus maksimum. Harusnya harus maksimum. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ini garis beban, ya. Coba dipahami, diamati dan dilihat. Oke, ini, ya, ini adalah garis beban, ya, atau kerjanya, titik kerjanya transistor ini letaknya di mana, gitu, ya. Ya, kalau di sini transistor ini di bias ini 9 ya, 9, kemudian ini VBB, ya, ini 3 ohm. Nah, garis bebannya itu adalah yang ini, ya, yang bawah ini, yang warna merah ini, ya, yang warna merah. Nah, kalau dinaikkan VCC-nya jadi 30 volt, maka garis bebannya juga naik, ya. VCC-nya ini 30 ini. Terus arus maksimalnya adalah 10 mA, ya. Jadi garis bebannya juga berubah. Gimana cari garis beban? Nanti diajarkan, ya. Nanti kita pelajari. Nah, baik, gampang. Ini VCC, kemudian ini arus maksimumnya dari yang transistor ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, 9 bagi 3 kilo, ya. Itu kan 3 mA. Jadi 3 mA di sini. Yang VCC-nya ini di sini, 9 volt. Ini juga sama, 30 di sini. Kemudian 30 dibagi 3 kilo itu jadinya 10 mA di sini. Ditarik garis, seret, seret, jadilah garis beban. Nah, transistor ini nanti bekerja kalau dia cut off, ya. Ini cut off, ya. Tegangan di VCE-nya ini sama dengan 30 volt, itu maksudnya. Kalau saturasi, arus maksimum yang lewat di transistor ini, kalau saturasi di sini, ya, itu 10 mA, ya. 10 mA. Jadi karena transistor ini bekerja seperti switch, maka kalau ini tertutup kan tegangan di sini 0. Sehingga arusnya adalah 30 dibagi dengan 3 kilo, jadinya 10 ampere, gitu. Di saturasi, kemudian yang di sini adalah aktifnya, gitu. Nah, ini kalau resistor yang diubah, kalau semakin besar, ya, ini yang semakin besar ini letaknya di sini, ya. 15 bagi 3 kilo kan 5 mA. Sedangkan 15 bagi 1 kilo kan 15 mA. Jadinya bedanya di situ. VCC-nya sama, VC-nya sama 15 volt. Tuh garis beban. Nah, sekarang tugasnya adalah kita sampai di sini
seperti pertemuan yang kemarin. Nah, tolong ini ya dikerjakan, nanti dikumpulkan. Tentukan arus, daya tegangan, dan daya transistor ya. Tentukan arus, tegangan, dan daya transistor. Cara ngitungnya seperti apa? Saya tunjukkan dulu. Oke, pertama kita harus menggunakan loop ya. Loop 1. Loop 1. Loop 1 itu adalah PBB. Loop 1 itu adalah PBB sama dengan IB kali RB plus 0, plus PBE. PBE nya ini yang ini ya, PBE nya yang ini. Oke, dari sini kita cari 10 sama dengan IB nya kan masih belum tahu ya. Sorry, IB ini 1 mega ya. Plus 0,7. Oke, dari sini kita bisa mengetahui IB nya berapa. IB itu adalah 10 dikurangi 0,7 ya. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 1 mega atau 1 M ya. 1 M itu berapa? 10 pangkat min 6 ya, 1 pangkat min 6. Oke, kita hitung ya. Ini benar ya? Oh 10 ini, sorry, 10 ini mas. Ini 10 kurangi 0,7. Oke, 10 berarti 9,3. 9,3 dibagi dengan 10 mega itu 10 pangkat 6. 9,3 dibagi 10 pangkat 6. Maaf, 1 pangkat 6. 1 eksponen ya, 1 mega toh. 1 mega itu 1 pangkat 6. 1 eksponen pangkat 6 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan adalah 9, kita jadikan kilo ya. Oke, kita jadikan apa namanya? Mikro ya. Ini kita naikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini hasilnya adalah 9,3 mikroampere ya. Oke, setelah dapat ini kita harus menghitung IB-nya ya. Ini betanya 300. Lupa. Betanya 300. IC itu sama dengan HFE kali IB. Nah, HFE-nya berapa? HFE-nya itu 300 ya, dikalikan dengan 9,3 mikroampere ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah ya, ini dikalikan dengan 300 sama dengan, jadikan mili ya, 1 jadikan mili berarti ini loncat 1, 2, 3, 2,79 miliampere ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah dapat seperti itu. Sekarang kita hitung loop 2 ya. Loop 2 ya, loop 2 itu adalah PJJ sama dengan IC
RC ya, IC kali RC ya, plus VCE. Oke, nanti yang dicari apa? Yang dicari VCE-nya yang di sini di loop 2 ini. Ya. Oke, ini masuk 10 sama dengan IC-nya berapa? IC-nya 9,3 mikroampere. RC-nya berapa? RC-nya 2 kilo ohm. Plus VCE-nya belum tahu. Ini yang dicari. Oke. Berapa VCE-nya? VCE-nya itu adalah sama dengan 10 dikurangi dengan 9,3 mikroampere dikali dengan 2 kilo ohm. Kita hitung. Ya, kita hitung ya. 10 dikurangi ya. 10 dikurangi 9,3 ya, eksponen berapa? 6 ya, minus 6 kan, karena mikro. Kemudian dikali 2 eksponen 3 ya, eksponen 3 tutup kurung ya. 2 eksponen 3 kan 2000. Oke, sama dengan berapa nih? Sama dengan 9,98 ya. Jadi ini adalah 9,98, maaf, VCE itu adalah 9,98 volt ya. Oke, dari sini sudah dapat kita ketahui bahwa IC-nya adalah 2,7 mA, IB 9,3 dan VCE 9,8. Kemudian yang terakhir adalah dayanya. Daya PD itu adalah IC yang ini dikali dengan VCE. Sama dengan berapa IC-nya? 2,79 mA ya, dikali dengan VCE-nya 9,98 volt. Ya. Oh, ini kali 9, oh, maaf. Oke, sama dengan berapa? 9,98 dikali ya 2,79 eksponen minus, karena mili ya, minus 3 ya kan, 0,027 atau 27 miliwatt. Oke, hasilnya seperti itu ya. Jadi arusnya adalah sekian, tegangannya tadi ya, dayanya adalah 9, dayanya tadi apa tuh? Dayanya adalah 27 miliwatt, kecil banget ya. Nah, nanti ini dikerjakan yang ini. Nah, ini RR-nya tadi. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini coba dicatat dulu yang kedua ya. Yang nomor ini ya, gambar dulu ya. Sudah digambar belum? Dari rangkaian ini ya, untuk menghitung rangkaian ini, yang pertama kita harus mengubah rangkaian ini menjadi seperti ini dulu ya.
Jadi rangkaian yang tadi ini ya, diubahnya apa? Diubahnya yang ini, R1 R2 nya ini diubah jadi bentuk Thevenin. Theveninnya seperti apa? Theveninnya seperti ini ya. Nah, ini harus kita ubah dulu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung pembagi tegangan dari nilai ini, dari R1 dan R2 ya. Dihitung dulu berapa pembagi tegangannya di sini gitu ya. VCC-nya 10 volt, ini ada R1 10 kilo dan R2 2,2 kilo ohm. Berapakah titik yang di sini? Tegangannya berapa? Itu yang pertama. Nah, nanti kalau sudah dapat, diubah ke rangkaian yang seperti ini tadi ya. Jadi ini yang V pembagi tegangan, yang nanti yang di sini adalah R untuk paralelnya. Jadi R1 sama R2, paralel R1 sama R2. Oke. Pertama, kita harus menghitung ininya. Apa namanya? Pembagi tegangan di titik tengah sini. Pembagi tegangan VTH. VTH pembagi tegangannya itu adalah, rumus pembagi tegangan itu adalah R2 dibagi R yang di bawah ini dibagi dengan jumlah R total semuanya. Jadi R2 dibagi dengan R total itu adalah R1 plus R2 ya. R2 pembagi tegangan dikalikan dengan ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan VCC-nya ya, dikalikan dengan VCC. Oke. R2-nya berapa? R2-nya itu adalah 2,2 kilo ya. Ohmnya nggak saya tulis ya, kilo dibagi dengan R1-nya. R1-nya berapa? 10 kilo tambah dengan 2 kilo ohm kali 10 volt ya. Ini sama dengan 2,2 kilo bagi 12 kilo. Kilo sama kilo bisa dicoret. Oke, hitung 2,2 ya. K-nya kan bisa dicoret karena sama-sama kilonya, bisa dicoret jadi 2,2 dibagi dengan 12. Nah, jadinya 0,18. 0,18 dikalikan 10 hasilnya adalah 1,8. Jadi sini adalah 1,8 volt ya. Jadinya adalah 1,8 volt. Nah, itu VTH-nya. Kemudian V paralelnya, paralel antara R1 sama R2. Nah, itu berapa? Paralel antara R1 dan R1 paralel R2. Itu paralel ya, R1 R2. Berapa nilai paralelnya? R1 dikalikan dengan R2 ya, paralel dibagi sama R1 plus R2. Berapa ini? 10 ya. 10 kilo dikalikan 2,2 kilo dibagi dengan 12,2 kilo ya. Ini berapa ini? Ini adalah 22 kilo bagi 12,2 kilo ya. Maaf. Kilonya karena ada 2 di sini coret ya. Jadinya di sini adalah kilonya sisa 1 ya, di sini. Ini kilo ini dengan kilo yang ini ya. Kilo yang ini dengan yang ini bisa dicoret ya, dicernakan.
Jadilah apa nilainya? 22 dibagi dengan 12,2 jadinya adalah, ulangi, 2 bagi 12,2 ya. Jadinya di sini adalah 1, sama dengan 1,8 kilo. Ya, jadinya di sini VTH-nya adalah 1,8 volt dan 1, ya. Rangkaian seperti ini, ya. Dengan ininya adalah 1,8 volt, ya. Dan ininya adalah 1,5 volt, ya. Kemudian di sini ada 3,6 kilo, sama rangkaian yang tadi yang ini diubah menjadi seperti ini. Yang ini 3,6, ya, 10 volt kan. Ini 1 kilo, ini 1 kilo sudah di sini. Ini hasil Theveninnya yaitu 1,8 volt dan paralelnya 1,8 kilo. Ya. Oke. Nah, ini kita cari loop 1. Loop 1 itu adalah VBB sama dengan IB kali RB, ya, plus VBE plus, ya, plus berapa? Plus IE kali RE ini 1 kilo tadi, ya. Oke, betanya ini tadi 300, atau HFE nya itu sama dengan 300. Oke, dari sini kita dapatkan VBB itu berapa? VBB itu adalah 1,8. Ini sama dengan 1,8, ya. IB-nya belum tahu. Plus 0,7. Lah IE-nya ini, IE itu sama dengan IB kali 300, ya, HFE, ya, 300. IB sama dengan, karena IE itu sama dengan IC, maka IE itu sama dengan 300, atau IB kali 300 dikali RE. RE nya berapa? 1 kilo. Nah, oke. Ini dari sini dapat namanya IB, ya. IB nya nanti didapatlah berapa IB, ya. Oke. Setelah dapat IB di sini, nanti kalian harus menghitung ini, ya. Loop 2 itu adalah VCC sama dengan IC dikalikan RC plus VCE plus IE kali RE, ya. Oke. Ini sama dengan berapa? Sama dengan VCC-nya itu dengan berapa? Ini sama dengan 10, sama dengan, ya, IC masih belum. IC kali RC 3,6 K plus VCE plus IE. Karena IE itu sama dengan IC, maka kita anggap sini IC
kali 1 kilo. Ya, dari sini bisa kita ketahui berapa ya. Maaf, dari sini kita bisa mengetahui VCE-nya adalah sama dengan berapa. VCE-nya adalah sama dengan berapa. Kenapa kok bisa ketahui VCE? Karena nanti IB-nya itu diubah ke IC. IC sama dengan ya IB kali 300. Nah, di sini dapatlah VCE. Ya, dari ini ya IB kan sudah dapat tuh, nanti dihitung ya. Ya, nanti IB ini dari perhitungan ini dapatlah IB. Dari IB ini nanti dihitung IC ya. IB kali 300 dapatlah IC. IC-nya masukkan ke sini, dua-dua ke sini, dapatlah nanti VCE. Oke, setelah dapat VCE ya. Setelah dapat VCE nanti dapat PD. PD itu apa sih? PD itu adalah IC dikalikan dengan VCE. Ya, dapatlah PD. Ini berapa? Oke. Dari sini sudah nanti tugasnya adalah menyelesaikan ini ya. Tugasnya adalah menyelesaikan ini. Ya, kalian selesaikan ya. Kalian selesaikan nanti dikumpulkan di tugas 5. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu.